Yo Bremers, welcome back to Brem Brem YouTube channel bersama host kalian Andre Purnadi. So oke Bremers, di video kali ini gua mau ngebikin penjelasan tentang kenapa sih audio mobil itu mahal, dan gua salah satu perwakilan sebagai car audio expert akan menjelaskannya ke kalian. Jadi Bremers, penjelasannya di video kali ini cukup teknikal, tapi gua coba untuk menjelaskannya dengan bahasa yang lebih sederhana ya buat kalian pahamin. Dan tolong jangan di skip-skip, dengerin dengan baik. Let's go, kita mulai. Yang pertama, mobil itu adalah tempat yang paling susah buat dipasangin audio. Ya salah satu yang paling susah gitu ya. Karena bisa dibilang ya bener-bener susah. Kenapa nih gua kasih tahu ya? Karena ruang akustik di mobil itu sulit untuk dikendalikan. Nah ini banyak lagi penjelasannya. Gue start dari yang poin 1.1 nih ya. Karena kekerasan atau kelenturan dari bodi mobil itu beda-beda. Ada mobil yang platnya tuh udah keras, ada mobil platnya yang lembek, kayak mobil LCGC gitu mungkin ya. Jadi perlengkapan yang harus dipasangkan itu banyak. Contohnya 1.2 nih, kita perlu peredam mobil, kita perlu custom penguat sasis mobil biasanya. Kalau nggak di sasis tuh lebih familiar di pintu lah kalau untuk audio harian. Kayak custom bracket gitu ya, yang buat muatin si door trim mobil. Habis itu kita custom penguatan ataupun penambahan box audio. Dan yang terakhir, penambahan jalur kabel kalau diperlukan. Ya biasanya kalau udah nambah custom kosmetik yang banyak gitu ya, head unit udah ganti, terus nambah amplifier, nambah DSP, nambah perangkat audio tambahan gitu ya, yang tadinya belum ada di mobil sekarang meningkat, udah pasti dibuatkan jalur kabel audio yang baru. Dan nomor 3 yang udah pastinya, untuk ngelakuin hal seperti itu kita pasti butuh biaya dan juga keahlian kan. Jadi kalau kalian masih mikir kenapa mahal, ini harusnya dari 1 poin yang berjabar jadi 2, ya 2,5 tadi itulah ya, itu pun udah bisa menjawab gitu loh kenapa ini mahal. Tapi karena masih ada alasan lain, gue jelasin lagi. Poin nomor 2 itu adalah ilmu dan pengalaman yang kalian bayar. Sebagai car audio expert, kita itu nggak bisa asal colok-colok atau pasang speaker gitu aja gitu ya, terus audionya jadi enak. Kita itu butuh kemampuan yang mendalam dan juga experience yang cukup banyak. Jadi untuk mix and match produk dan sampai ke penempatan speaker aja itu semua ada perhitungannya, ada alasannya. So buat car audio expert, kita itu di bisnis ini nggak cuma asal bisa mikirin untungnya aja gitu loh, tapi juga apa yang bisa ngebantu customer kita atau yang mau dengerin audionya ini. 2.2 nih. Dan juga di luar ilmu sama pengalaman ini, kalian kan juga mendapatkan pelayanan. Nah ini kayak poin 2.2 lah bisa dibilang gitu. Informasi-informasi yang diberikan melalui media sosial. Ya zaman sekarang kan kita tahu ya di Instagram, TikTok itu otomotif udah mulai berkembang jauh banget. Dan para car audio expert ini sharing ya apa namanya, konten-konten atau inspirasi-inspirasi untuk kalian di platform ini. Terus juga misalkan ada konsultasi gratis yang spesifik untuk kalian. Itu kan banyak ya zaman sekarang, consult now, ayo konsultasikan sama kita. Itu kan buat ngelakuin hal kayak gitu nggak gampang men. Nggak semua orang asal tuh bisa ngertiin customernya, asal ngomong pasang ini jadi, atau nggak barang yang nggak ada terus dialihin ke item yang lain gitu ya. Dan juga yang terakhir, ilmu-ilmu gratis yang dikasih ke kalian gitu. Di zaman sekarang ini banyak banget informasi-informasi yang beredar secara gratis men. Dan ini tuh yang diberikan ke kalian itu semuanya pasti kan ada money dong di belakangnya. Di saat orang ini mungkin lagi belajar gitu, ngambil kursus buat pahamin ilmu yang lagi dia sharing ke kalian atau kayak gimana. Ya itu gak gampang juga buat di ngertiinnya. Jadi buat di sharingin kayak gitu gratis, masih minta diskon. Poin nomor 3, jasa fisik yang diberikan. Contohnya di saat kalian datang ke suatu bengkel, tempat kerjanya itu memadai, alat-alat yang digunakan itu juga memadai, sehingga bisa menghasilkan hasil instalasi yang lebih rapi dan juga lebih aman. Dan juga mungkin kalau kita datang ke toko fisik gitu ya, atau yang intinya physical interaction antara dua orang ini, kita mungkin bisa di serve perjamuan kayak minum, makanan, or mungkin something gitu ya. Terus juga mungkin ada demo audionya di toko fisik kalau mereka ada gitu, ada demo di mobil, demo dalam toko. Itu kan udah suatu hal yang bener-bener beda dan poin plus banget.
Nah, ini sekarang kita masuk poin nomor 4. Ini poin yang super duper penting dan banyak diremehin sama orang. Karena orientasinya pas belanja mungkin cuma pengen upgrade or something atau beli barang doang. Tapi ini penjelasan dari gua adalah chemistry, atau pengertiannya perasaan atau suatu tindakan psychological yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lainnya. Jadi untuk customer, untuk bisa menentukan siapa audio expert yang terbaik buat dia, maupun sebaliknya, si audio expert ini ngerasa customernya itu cocok atau enggak buat dia. Jujur ya, itu bener-bener butuh pengalaman yang tinggi. Dan selain pengalaman itu, personally menurut gue nih ya, itu butuh hati yang gede sih men. Karena untuk memahami keinginan orang lain, untuk bisa kita pengen tahu, kita pengen ngertiin, itu usaha banget coy, nggak gampang. Nah, Bremers, sekiranya itu aja tadi hal yang bisa gue sharingin ke kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin pengen nambahin nih sesuai dengan experience kalian sendiri berhadapan dengan audio mobil yang harganya tuh bisa dibilang mahal-mahal gitu ya, silakan share di komentar di bawah ini. Jangan malu-malu, ayo biar teman-teman yang lain bisa dapat inspirasi-inspirasi gitu, pengetahuan-pengetahuan kecil yang kalian share di bawah itu. So oke Bremers, gua Andre undur diri, tapi seperti biasa jangan lupa buat like, komen, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, kerabat kalian atau siapapun yang butuh konten kayak gini. Dan ya wis, gua Andre undur diri, see you on the next video Bremers.